Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cerita Islam, kali ini saya akan menceritakan kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah seorang sahabat yang paling pertama memeluk Islam. Hanya beberapa orang sahabat saja yang mendahuluinya. Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu ajmain, merekalah orangnya. Laki-laki Quraisy ini mengucapkan dua kalimat syahadat ketika berusia 27 tahun. Di masa kemudian, ia menjadi tokoh utama di kalangan sahabat, dan termasuk 10 orang yang diberi kabar gembira sebagai penghuni surga. Nasab Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan bagian penting dalam rekam jejak seseorang adalah nasab keluarga. Keluarga memiliki peran penting dalam pembentukan karakter seseorang. Ayah Sa'ad adalah anak dari seorang pembesar Bani Zuhroh. Namanya Malik bin Wuhaib bin Abdi Manaf bin Zuhroh bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai bin Galib bin Fir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Amir bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Mat bin Adnan. Adnan adalah keturunan dari Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wasallam. Malik, ayah Sa'ad, adalah anak paman Aminah binti Wahab, ibu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Malik juga merupakan paman dari Hamzah bin Abdul Muthalib dan Safiyah binti Abdul Muthalib. Sehingga nasab Sa'ad termasuk nasab yang terhormat dan mulia, dan memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ibunya adalah Hamnah binti Sufyan bin Umayyah al-Akbar bin Abdu Asi Syams bin Abdu Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai bin Galib bin Fir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Amir bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Mat bin Adnan. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya, beliau memuji dan mencandai Sa'ad dengan mengatakan, "Ini pamanku, maka hendaklah seseorang memperlihatkan pamannya kepadaku." Hadis riwayat Al-Hakim 6113 dan At-Tirmidzi 3752. At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan. Sa'ad dilahirkan di Mekah, 23 tahun sebelum hijrah. Ia tumbuh dan terdidik di lingkungan Quraisy. Bergaul bersama para pemuda Quraisy dan pemimpin-pemimpin Arab. Sejak kecil, Sa'ad gemar memanah dan membuat busur panah sendiri. Kedatangan jamaah haji ke Mekah menambah khazanah pengetahuannya tentang dunia luar. Dari mereka ia mengenal bahwa dunia itu tidak sama dan seragam. Sebagaimana samanya warna pasir gurun dan gunung-gunung batu. Banyak kepentingan dan tujuan yang mengisi kehidupan manusia. Mengenal Islam sejak lahir adalah sebuah karunia yang besar. Karena hidayah yang mahal harganya itu, Allah beri tanpa kita minta. Berbeda bagi mereka yang mengenal Islam di tengah jalannya usia. Keadaan ini tentu lebih sulit. Banyak batu sandungan dan pemikiran yang membingungkan. Sa'ad bin Waqqas memeluk Islam saat berusia 17 tahun. Ia menyaksikan masa jahiliyah. Abu Bakar As-Siddiq berperan besar mengenalkannya kepada agama Tauhid ini. Ia menyatakan keislamannya bersama orang yang didakwahi Abu Bakar, Utsman bin Affan, Zubair bin Al-Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Talha bin Ubaidillah. Hanya 3 orang yang mendahului keislaman mereka. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas memeluk Islam, menerima risalah kerasulan Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, dan meninggalkan agama nenek moyangnya, ibunya sangat menentangnya. Sang ibu ingin agar putranya kembali satu keyakinan bersamanya. Menyembah berhala dan melestarikan ajaran leluhur. Ibunya mulai mogok makan dan minum untuk menarik simpati putranya yang sangat menyayanginya. Ia baru akan makan dan minum kalau Sa'ad meninggalkan agama baru tersebut. Setelah beberapa lama, kondisi ibu Sa'ad terlihat mengkhawatirkan. Keluarganya pun memanggil Sa'ad dan memperlihatkan keadaan ibunya yang sekarat. Pertemuan ini seolah-olah hari perpisahan jelang kematian. Keluarganya berharap Sa'ad iba kepada ibunda. Sa'ad menyaksikan kondisi ibunya yang begitu menderita. Namun keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya berada di atas segalanya. Ia berkata, "Ibu, demi Allah, seandainya ibu mempunyai 100 nyawa. Lalu satu persatu nyawa itu binasa. Aku tidak akan meninggalkan agama ini sedikit pun. Makanlah wahai ibu, jika ibu menginginkannya. Jika tidak, itu juga pilihan ibu." Ibunya pun menghentikan mogok makan dan minum. Ia sadar, kecintaan anaknya terhadap agamanya tidak akan berubah dengan aksi mogok yang ia lakukan.
Berkaitan dengan peristiwa ini, Allah pun menurunkan sebuah ayat yang membenarkan sikap Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Al-Quran Surah Luqman ayat 15. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki doa yang manjur dan mustajab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah agar doa Sa'ad menjadi doa yang mustajab tidak tertolak. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, ya Allah, tepatkan lemparan panahnya dan kabulkanlah doanya. Hadis riwayat Al-Hakim 3/500. Doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjadikan Sa'ad seorang prajurit pemanah yang hebat dan ahli ibadah yang terkabul doanya. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang pertama dalam Islam yang melemparkan anak panah di jalan Allah. Ia juga satu-satunya orang yang Rasulullah pernah menyebutkan kata tebusan untuknya. Seperti dalam sabda beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Uhud, panahlah, wahai Sa'ad. Tebusanmu adalah ayah dan ibuku. Hadis riwayat At-Tirmidzi, No. 3755. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, aku tidak pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menebus seseorang dengan ayah dan ibunya kecuali Sa'ad. Sungguh dalam perang Uhud aku mendengar Rasulullah mengatakannya dan Sa'ad sangat merasa terhormat dengan motivasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Di antara keistimewaan lain yang ada pada diri Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk seorang penunggang kuda yang paling berani di kalangan bangsa Arab dan di antara kaum muslimin. Ia memiliki dua senjata yang luar biasa, panah dan doa. Peperangan besar yang pernah ia pimpin adalah Perang Qadisiyah. Sebuah perang legendaris antara bangsa Arab Islam melawan Majusi Persia. 3.000 pasukan kaum muslimin berhadapan dengan 100.000 lebih pasukan negara adidaya Persia bersenjata lengkap. Prajurit Persia dipimpin oleh panglima mereka yang bernama Rustum. Melalui Sa'adlah, Allah memberi kemenangan kepada kaum muslimin atas negara adidaya Persia. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah mengamanahi Sa'ad jabatan gubernur Irak. Sebuah wilayah besar dan penuh gejolak. Suatu ketika rakyat Irak mengadukannya kepada Umar. Mereka menuduh Sa'ad bukanlah orang yang bagus dalam salatnya. Permasalahan salat bukanlah permasalahan yang ringan bagi orang-orang yang mengetahui kedudukannya. Sehingga Umar pun merespon laporan tersebut dengan memanggil Sa'ad ke Madinah. Mendengar laporan tersebut, Sa'ad tertawa. Kemudian ia menanggapi tuduhan tersebut dengan mengatakan, demi Allah, sungguh aku salat bersama mereka seperti salatnya Rasulullah. Kupanjangkan 2 rakaat awal dan mempersingkat 2 rakaat terakhir. Mendengar klarifikasi dari Sa'ad, Umar memintanya kembali ke Irak. Akan tetapi Sa'ad menanggapinya dengan mengatakan, apakah engkau memerintahkanku kembali kepada kaum yang menuduhku tidak beres dalam salat? Sa'ad lebih senang tinggal di Madinah dan Umar mengizinkannya. Ketika Umar ditikam, sebelum wafat ia memerintahkan 6 orang sahabat yang diridai oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam salah satunya Sa'ad untuk bermusyawarah memilih khalifah penggantinya. Umar berkata, jika yang terpilih adalah Sa'ad, maka dialah orangnya. Jika selainnya, hendaklah meminta tolong dalam pemerintahannya kepada Sa'ad. Sa'ad bin Abi Waqqas menjumpai perselisihan besar yang terjadi pada kaum muslimin. Antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan, radhiyallahu anhum ajmain. Sikap Sa'ad pada saat itu adalah tidak memihak kelompok manapun. Ia juga memerintahkan keluarga dan anak-anaknya untuk tidak mengabarkan berita apapun kepadanya. Keponakannya, Hisham bin Utbah bin Abi Waqqas, berkata kepadanya, wahai paman, ini adalah 100.000 pedang pasukan yang menganggap Andalah yang berhak menjadi khalifah. Sa'ad menjawab, aku ingin dari 100.000 pedang tersebut 1 pedang saja. Jika aku memukul seorang mukmin dengan pedang itu, maka ia tidak membahayakan. Jika dipakai untuk memukul orang kafir, berjihad, maka ia mematikan.
Mendengar jawaban pamannya, Hisham paham bahwa pamannya, Sa'ad bin Abi Waqqas sama sekali tidak ingin ambil bagian dalam permasalahan ini. Ia pun pergi. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk sahabat yang berumur panjang. Ia juga dianugerahi Allah harta yang banyak. Namun ketika akhir hayatnya, ia mengenakan pakaian dari wol, jenis kain yang dikenal murah kala itu. Ia berkata, "Kafani aku dengan kain ini, karena pakaian inilah yang aku pakai saat memerangi orang-orang musyrik di Perang Badar." Saat wafat pada tahun 55 ia adalah kaum muhajirin yang paling akhir wafatnya. Semoga Allah meridhoinya. Amin. Ya Robbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.